Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 129, aku akan menyiksanya dengan segala kekuatanku. Pada hari yang sama, polisi di Jianchuan menghubungi Su Zipei. Mereka telah menemukan petunjuk baru dalam kasus kebakaran rumah keluargamu. Setelah sekian lama, mengapa mereka masih menyelidiki kasus tersebut? Bukankah kasusnya sudah ditutup? Namun, Su Zipei dan Mu Qi tetap pergi ke kantor polisi. Rupanya, polisi telah menangkap sekelompok preman. Mereka mengkhususkan diri dalam membantu orang melakukan pekerjaan kotor dengan bayaran. Ketika mereka sedang menyelidiki perkelahian kelompok itu, seorang pria bernama Cheng Qiang mengaku bahwa ia telah menerima uang dari keluargamu dan mengambil kunci untuk memasuki villa. Di villa itu, dia melakukan dua hal. Hal pertama yang dia lakukan adalah membakar tembok. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah mengunci semua pintu kamar dari luar. Siapa yang mempekerjakanmu? Sebaiknya kau mengaku sekarang. Siapa lagi? Suami wanita yang sudah meninggal itu, tentu saja. Dia tidak ingin wanita itu mengambil asetnya. Jadi, dia menciptakan api dan membakar istrinya. Pria bertubuh pendek dan kurus itu tampak jorok. Dia menatap lantai saat mengaku. Orang itu memberi saya sejumlah besar uang. Dia bahkan mengirim saya ke luar negeri. Namun, saya kembali diam-diam karena istri saya mengatakan dia akan melahirkan. Saya selalu melakukan pekerjaan saya tanpa meninggalkan jejak. Namun kali ini, saya ditipu oleh istri saya untuk kembali. Tanpa meninggalkan jejak. Sekarang, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Setelah interogasi, polisi keluar untuk menemui Su Zipei dan Mu Qi. Sekarang setelah kami mengumpulkan petunjuk dan bukti penting dari kasus ini, saya yakin kami dapat segera memecahkan kasus ini. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, saya masih merasa sulit menerima kenyataan. Sungguh menyedihkan, kata Su Zipei. Mereka sudah tahu siapa yang menyebabkan kebakaran itu. Namun, dia tidak percaya bahwa Mu Tangsue tidak bersalah. Tuan, keponakan saya yang lain ada di villa hari itu. Apakah Anda akan memanggilnya lagi? Memeriksanya adalah bagian dari prosedur, jawab polisi itu. Ia berkata, jangan khawatir. Karena ini bukan kecelakaan, kami pasti akan menyelidiki kasusnya. Tuan, ibu saya pergi ke rumah bersama seorang pengacara hari itu. Dan pengacara itu mengatakan bahwa pria itu menyetujui perceraian tanpa ada yang keberatan. Ibu saya seharusnya meninggalkan rumah setelah mendapatkan surat-surat yang ditandatangani. Siapa yang akan menginap di rumah mantan suaminya? Kecuali jika ada seseorang yang memintanya. Apa maksudmu? Tanya polisi itu. Mu Tangsue adalah saudara perempuan saya. Mungkin saya agak berlebihan jika mengatakan bahwa saudara perempuan saya adalah tersangka, tetapi saya tetap berharap polisi akan menyelidiki kasus ini. Wajah ibu saya rusak parah saat meninggal, saya tidak ingin para penjahat lolos begitu saja, kata Mu Qi. Polisi mengangguk dan berkata, tentu, kami akan mengawasinya. Ketika mereka keluar dari kantor polisi, Su Zipei dan Mu Qi sangat emosional. Namun, papamu tidak akan pernah lolos kali ini. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap papamu. Tentu saja, kakekmu tidak akan lagi menutupi kejahatan anaknya. Dia sangat senang menawarkan bantuannya kepada polisi. Namun, polisi tidak ingin membuat papamu khawatir dan membuatnya melarikan diri lagi, jadi mereka tidak memberitahu kakekmu tentang hal ini. Kemudian, polisi menghubungi kakek Sen agar mereka dapat menginterogasi Mu Tangsue. Mereka tahu di mana dia berada berkat petunjuk yang diberikan oleh Su Zipei. Karena itu adalah keluarga Sen, polisi tidak berani bertindak gegabah. Namun, kakek Sen sangat pengertian dan liberal. Ia berkata, dia bersamaku. Karena polisi membutuhkannya, tentu saja aku akan membuatnya bekerja sama. Mu Tangsue tidak menyangka papamu akan terbongkar secepat ini. Saat melihat polisi, dia sangat gugup. Namun, dia menyembunyikan perasaannya dengan sangat baik. Namun, dia sengaja bersikap menyedihkan lagi di depan kakek Sen. Kakek, aku sangat takut. Tidak apa-apa. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan polisi dengan jujur. Padahal, Mu Tangsue masih dianggap sebagai korban dalam kasus ini. Jadi dia dipanggil ke kantor polisi. Alih-alih diinterogasi, dia hanya harus membantu polisi untuk mengklarifikasi beberapa keraguan. Baiklah, kata Mu Tangsue dengan enggan dan menyedihkan. Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan selama setengah jam di kediaman Mu Tangsue. Namun, polisi jelas meremehkan mentalitas Mu Tangsue. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa selama percakapan. Dia juga bersikeras bahwa dia tidak dapat menyelamatkan ibunya karena pintunya terkunci. Dan ketika ditanya lebih lanjut, dia hanya menangis. Dengan ini, polisi tidak bisa benar-benar mendapatkan sesuatu yang berguna darinya, apalagi untuk mencari kesalahannya.
Terlebih lagi, ketika ditanya, ia dapat menjelaskan dengan jelas bahwa ibunya menginap malam itu untuk merawatnya setelah dianiaya secara fisik oleh ayahnya. Klaimnya tidak dapat diverifikasi sekarang karena mamamu telah meninggal. Jadi, mereka tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Terima kasih atas kerja sama Anda hari ini. Kami akan memberitahu Anda kabar selanjutnya. Mu Tangsue ketakutan setengah mati. Dia duduk di sofa sambil meratap. Bila melihat dia menangis sekeras itu, siapakah yang tega bertanya lebih banyak lagi, atau malah mencurigainya? Kakek, ini semua salahku. Aku tidak bisa membuka pintu. Baiklah, itu bukan salahmu. Istirahatlah yang cukup. Polisi hanya berusaha mencari tahu kebenarannya, kata kakek Sen cepat-cepat untuk menenangkannya. Kebenaran. Tidak pernah ada kebenaran. Sebelumnya, dia masih mengira bahwa dia diperalat oleh ayahnya untuk disalahkan atas kasus ini. Namun kini, semua bukti mengarah kepadanya sebagai tersangka utama. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Su Zipei dan Mu Qiki tahu bahwa Mu Tangsue tidak akan terpengaruh oleh kejadian ini. Tetapi meski begitu, mereka masih ingin mencoba. Polisi tidak mendapatkan apapun seperti yang diperkirakan. Tentu saja Mu Tangsue akan bersikeras bahwa dia sedang tidur dan tidak bisa membuka pintu. Sekarang setelah ada saksi yang mendukung klaimnya, lebih mudah baginya untuk membersihkan namanya. Lu Wenhua mengunjungi Su Zipei dan Mu Qiki di malam hari. Saat memasuki villa, Su Zipei menerima berita dari polisi. Melihat wajah serius mereka, Lu Wenhua merasa tidak berdaya. Mengapa api tidak membakar Mu Tangsue sampai mati? Mengapa bajingan itu tidak berpikir untuk membakar Mu Tangsue sama sekali? Mendengar perkataan Mu Qiki, Su Zipei dan Lu Wenhua saling memandang. Mereka berkata, Qiki. Bibi, Paman Lu, aku benar-benar serius. Jika Mu Tangsue lolos kali ini, aku akan menyiksanya dengan sekuat tenaga di masa depan. Tidak peduli di mana dan kapan. Kau adalah wanita sejati dari keluarga Sen. Siapa dia? Apakah kau pikir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya? Kemudian, Su Zipei berkata, dia sekarang bersenang-senang dengan bertingkah menyedihkan. Kau akan lihat apakah dia bisa melewati pintu keluarga Sen. Dia benar, Qiki. Waktu kehancurannya belum tiba. Sekarang sampah itu dicari, Mu Tangsue akhirnya akan membocorkan rahasia. Dan pada saat yang sama, Seng Xiao mengiriminya pesan. Kakekmu ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya?